Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamul atammanil akmalanil adwamani ala sayyidina Rasulillah al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Insyaallah nanti di belakang sebelum majelis kita tutup, kita akan berikan amalan di bulan Muharram. Jadi sengaja mau saya tuliskan di pengumuman, tapi tidak jadi. Siapa yang datang berarti yang kewarisan. Tapi ternyata banyak yang hadir. Insyaallah nanti di belakang kita berikan ijazah doa di bulan Muharram. Karena insyaallah kita ini malam Kamis terakhir di bulan. Sekarang kita hari Kamis terakhir di bulan Dzulhijjah. Insyaallah nanti hari Sabtu itu tanggal 1. Nah, sekaligus kenapa saya berikan malam ini, karena besok Kamis itu juga libur. Jadi bagi wanita libur, kemudian majelis sholawat juga libur karena saya besok ada acara di Surabaya sampai hari Senin insyaallah. Insyaallah nanti saya berikan amalan yang dibaca di bulan Muharram. Tapi di belakang. Di sumur-sumur tetap. Nanti hari Sabtu pengajian umumnya tanggal 1. Tanggal 1 hari Sabtu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam terjemahnya itu halaman 88. Nazariyatud da'wah indas sufiyah. Setelah kita sebelumnya membahas tentang urgensi atau pentingnya guru pembimbing ruhani di dalam tasawuf, maka selanjutnya kita membahas tentang nazariyah ad-da'wah indas sufiyah, tentang konsep dakwah di dalam tasawuf. Sebenarnya dakwah itu bukan hanya tugas seorang ulama sebenarnya. Dakwah itu adalah tugas kita semua. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi jangan dipahami bahwa dakwah itu hanya di podium, hanya ulama, enggak. Semua kita memiliki peran yang sama di hadapan agama ini, yaitu untuk dakwah amar ma'ruf nahi. Oleh karena itu sebenarnya di dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bagaimana kesuksesan dakwah itu bisa kita dapatkan atau bisa kita raih. Yaitu kita dengan membangun 3 relasi sebenarnya. Ada relasi dengan Allah, ada relasi dengan sesama, kemudian yang ketiga ada relasi dengan ad-din wal hayah, agama dan kehidupan. Jadi seorang itu dinyatakan sukses atau tidaknya di dalam dakwah itu yang menentukan 3 ya. Yaitu bagaimana dia sukses tidaknya di dalam membina 3 relasi. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama, kemudian relasi dengan ad-din wal hayah, dengan agama dan kehidupan. Nah, konsep dakwah itu telah Allah sebutkan secara berurutan, secara sistematis di dalam surat Ali Imran. Yang pertama yaitu ketika Allah menjelaskan tentang konsep harmonitas dengan Allah, itu dengan apa? Harmonitas dengan Allah itu dengan takwa. Harmonitas dengan Allah itu takwa. Itu yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat
Berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat berapa itu? Ayat tahun ini. Jadi meski ada mungkin benih tafsir Qalbul Quran gitu, tapi kita gabung sekali pendekatan karena tahu pendekatan tafsir. Nah, 102 gitu. Jadi saya ulangi lagi, perhatikan ya. Kesuksesan dakwah itu tadi kan ada 3 konsep yang harus kita penuhi. Syaratnya itu. Itu pertama, kita harus membangun relasi dengan Allah. Kemudian yang kedua dengan manusia. Yang ketiga dengan ad-din wal haya, agama dan kehidupan. Nah, 3 konsep itu ya oleh Allah disebutkan dalam secara berurutan surat Ali Imran 102, 103, 104. 102, 103, 104. Pertama apa tadi? Kita membangun relasi dengan Allah. Membangun relasi dengan Allah, membangun relasi dengan manusia, membangun relasi dengan agama dan kehidupan. Ini kan harus terjalin harmonitas. Harmonitas dengan Allah yaitu takwa. Itu yang ditunjukkan dalam Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Berarti harmonitas dengan Allah apa tandanya? Pencapaiannya itu takwa. Nah. Kemudian yang kedua, relasi dengan manusia. Relasi dengan manusia apa tanda harmonitasnya? Dikatakan harmonis dengan manusia. Kalau tadi dikatakan harmonis dengan Allah, yaitu ketika takwa. Dan harmonis dengan manusia tandanya yaitu uhwah. Makanya ayat berikutnya berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini kan tandanya apa? Harmonitas dengan sesama, yaitu terjalin ukhuwah. Jadi kapan kita dikatakan dengan sesama itu harmonis? Ketika terjalin ukhuwah. Dah. Kemudian yang terakhir ya, kesuksesan dakwah itu kita harus membangun relasi dengan ad-din wal haya, dengan agama dan kehidupan. Nah, sekarang apa ya standarnya, apa mikyasnya seseorang itu dikatakan harmonis dengan agama dan kehidupan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang ditunjukkan oleh ayat selanjutnya, yaitu 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil. Berarti harmonitas dengan agama dan kehidupan tandanya apa? Ketika telah ditegakkan ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi zaman kita sekarang ini banyak lemah. Hubungan dengan Allah ketakwaan lemah. Hubungan dengan sesama ukhuwah lemah. Hubungan dengan din dan haya amar ma'ruf nahi mungkar juga lemah. Maka dakwah itu tidak akan bisa la tastaqim, tidak akan bisa untuk tegak. Jadi ini sebenarnya konsep dakwah Rasul itu dengan 3 cara tersebut. Baik. Qala al-faqir la yastahiqqu syarafan nisbati ilal islami rajulun
yahya bi ghairi hadafin. Tidak layak seseorang menyandarkan kemuliaan terhadap Islam orang yang hidup tanpa tujuan. Kita sebagai orang mukmin tentu harus memiliki tujuan yang jelas. Apa tujuan kita itu? Karena ada ungkapan begini mengatakan, idza arafta ma turid hana 'alaika ma tabdzul. Jika engkau tahu apa yang engkau inginkan, jika engkau tahu apa yang kau nak, bahasa Malaysianya, maka hana 'alaika ma tabdzul, maka akan mudah engkau untuk memberikan pengorbanan. Hana 'alaika ma tabdzul. Nah, artinya di situ kita harus punya harus punya tujuan yang jelas. Kemana kehidupan ini akan kita bawa? Karena tujuan itu adalah di dalam kehidupan berperan seperti halnya kemudi. Perahu kehidupan itu akan kita kemudikan kemana? Akan kita bawa kemana? Itu tujuannya harus jelas. Kita hidup, apa Allah tujuannya menghidupkan kita? Tujuannya adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, kecuali untuk beribadah. Kata Ibnu Abbas, illa liya'budun ay illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal aku, karena tidak ada orang itu dapat beribadah tanpa cinta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orang yang hidup tanpa tujuan itu tidak berhak untuk mendapatkan kemuliaan, menisbahkan diri kepada Islam. Karena Islam ini jelas, ya, memberikan tujuan yang jelas, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna, ya, faman la hadafalah fala wujudalah, karena barang siapa yang tidak punya tujuan, maka dia tidak punya eksistensi. Orang ketika hidup tidak punya tujuan, maka sebenarnya kan tidak ada. Artinya tidak punya haluan kehidupan, hendak dibawa kemana. Kita mau kemana-mana, itu kan sudah jelas tujuannya kemana. Ibu-ibu mau ke pasaran, ternyata ada yang ditulis, ini yang mau dibeli nanti di pasar. Kalau tidak itu nanti lupa semua. Apa yang menjadi tujuan awal terkadang lupa. Bahkan orang mau ngundang saja, orang sering datang saja. Tujuan awal mau ngundang. Tapi karena di sini asik ngobrol, ini sampai pulang lupa. Padahal tujuan awalnya mau ngundang. Sampai ketika hari H ditanyakan, "Duh, Gus Abrar kok belum datang?" Kan sampean yang sudah dijelaskan, sudah dipaskan untuk ngundang. Saya telepon saya. "Loh, Gus, sampean kan ada undangan hari." "Loh, kapan sampean ngundang?" "Hari itu, Gus." Tak ingatkan, loh. Coba sampean ngomong ngundang kapan? Hanya ngomong-ngomong saja, hanya ngalor gitu. Sering. Artinya apa? Bahwa ya, seorang kita hidup saja itu terkadang kemana-mana perlu catatan. Untuk apa? Untuk supaya kita punya target. Ini yang penting, ini yang penting. Dan bagaimana lagi hidup dalam skala lebih luas ini? Faman la hadafalah fala wujudalah. Orang yang tidak punya tujuan hidup, maka dia tidak memiliki eksistensi, tidak memiliki wujud. Kalau kita sudah tahu wujud kita adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, maka akan memberikan spirit di dalam hidup kita, memiliki ketangguhan jiwa, jiwa yang tangguh. Jiwa yang tangguh. Sehingga kita akan puas dengan apa yang Allah berikan, tidak membandingkan dengan apa yang ada di tangan orang lain. Tadi pengajian di Taiwan saya nyampaikan, ya, setiap kita itu memiliki cerita hidup yang berbeda-beda. Memiliki peran hidup yang tidak sama. Jadi kita tidak perlu membandingkan rezeki kita dengan rezeki orang. Karena apa? Kita umur saja tidak ada yang sama, kan? Ada orang yang muda, sukses di muda, tapi mati muda juga ada. Tidak ada yang sama. Karena ibaratnya sepatu. Kita ketika membandingkan, ya, kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, itu seperti halnya kita membandingkan sepatu kita melihat dengan ukuran orang lain. Tidak kan, ya? Kita misalnya, kita yang ukuran kaki 40, ya jangan meminta yang ukuran 44. Tidak bisa jalan kita, jatuh malah.
Gitu ya. Tapi sebaliknya yang ukuran kita 40 tadi, ya jangan minta yang 38, nanti lecet semua. Artinya masing-masing itu ada. Kullu syai'in biqadar. Semua diciptakan dengan ketentuan ukuran masing-masing. Jadi itu semua akan bisa kita lalui apabila kita paham tentang apa tujuan hidup ini. Makanya ada niat itu sebenarnya untuk memperbaharui atau menentukan haluan kehidupan. Nah, sering saya sampaikan, mengapa kita hidup ini kok dianjurkan, bahkan bukan hanya dianjurkan, kita diperintahkan untuk selalu berpikir positif. Kenapa? Karena pikiran yang positif, hati yang positif itu akan memancing, akan mendorong, mempertemukan kita juga dengan hal-hal yang positif. Pikiran yang positif, hati yang positif akan menangkap sinyal, akan dipertemukan oleh Allah juga dengan hal-hal yang positif. Tapi sebaliknya, kalau kita yang ada di pikiran, yang ada di dalam hati itu hal-hal yang negatif, maka oleh Allah juga akan dimudahkan untuk menangkap sinyal-sinyal negatif. Dan itu hanya akan bisa kita jalankan jika tujuannya itu jelas. Di sini Al-Fakir menulis, faman la hadafalah la wujudalah. Barang siapa yang tidak punya tujuan hidup, maka dia sebenarnya tidak punya eksistensi. Wala hadafalil muslimi illa ayyatamatta'a bi ayyu haqqiqa risalatal khilafah anillahi fi hadhil ardi kama hiya fi samahatil kitab was sunnah. Dan tidak ada tujuan dari seorang muslim kecuali untuk memerankan, untuk merealisasikan risalah. Apa risalah yang dibawa oleh Rasul? Dalam rangka untuk ekspansi kebahagiaan. Tugas sebagai khalifah fil ard, untuk memakmurkan bumi dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, ya, dan seterusnya. Wa kullama adrakal muslimu risalatahu tilka kama kullama tafani fid da'wah ilallah. Maka setiap orang muslim itu menemukan atau merealisasikan apa yang menjadi tujuan hidupnya tadi, maka saat itu pula dia sebenarnya telah merealisasikan tugas dakwahnya. Jadi saya porsi masing-masing. Jadi dakwah bukan hanya di mimbar, bukan hanya tugas ulama, ustadz, bukan. Semua kita memiliki peran yang sama dengan kemampuan masing-masing, dengan tugas masing-masing. Sering saya sampaikan, kita jangan samaratakan ya ibadah seseorang yang utama. Oke lah, untuk yang sifatnya wajib fardu ain itu kan sudah pakem. Salat 5 waktu misalnya, puasa Ramadan itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Tapi untuk selanjutnya, ya setelah ibadah yang wajib, yang aulawiyah, yang sama semua kita di hadapannya, salat 5 waktu, puasa Ramadan dan seterusnya. Tapi setelah itu ibadah yang utama setiap orang itu berbeda. Antara ulama dengan polisi, dengan pemerintah, beda ibadah yang utama setelah yang wajib itu, setelah sholat dan sebagainya. Saya sekarang polisi, apa yang utama? Bagi polisi yang utama bukan tahajud. Paham lagi? Yang utama bukan kok misalnya sholat puasa sunat, bukan. Yang utama, ibadah paling utama bagi seorang polisi setelah sholat yang 5 waktu yang wajib itu apa? Menjaga keamanan. Walaupun ada polisi tidak begitu rajin tahajud, tapi asalkan keamanan terjamin, itu yang utama bagi dia. Justru keliru sekarang misalnya apa? Ada polisi begitu macet-macetnya jalan raya ditinggal sholat duha misalnya. Ya, justru dia keliru. Atau ada misalnya pemerintah, kepala desa misalnya. Kepala desa itu yang utama bukan puasa. Apa? Melayani masyarakat. Jadi misal ada kepala desa tidak begitu rajin puasa sunat yang dimaksud. Beda dengan puasa. Tidak masalah. Asalkan pelayanan kepada masyarakat itu beres sudah. Misalnya ada kepala desa ketika disamperin ke balai desa. Kemana Pak Lurah? Oh, Pak Kadesnya masih ngantuk. Karena tadi malam sholat tahajud, loh, justru tidak tepat. Ibadah yang, atau ada polisi misalnya, begitu ada laporan kehilangan sepeda motor, ketika datang ke kantor, mohon maaf Pak, saya sedang puasa, tidak tepat. Ya, jadi itu ibadah yang aulawiyah, setiap orang itu berbeda.
Bagi seorang guru yang utama apa? Yang ngajar setelah yang sholat dan sebagainya. Kemudian bagi seorang ulama apa? Ya dakwah, ngajar. Demikian seterusnya. Jadi wa kullama adrakal muslimu risalatahu tilka kullama tafani fi da'wa ila Allah. Fayabda'ul akh bi islahi nafsihi. Nah, dimulailah dengan memperbaiki diri. Konsepnya itu dari tatanan yang terkecil. Terkadang kita langsung ingin memperbaiki dunia. Tapi kita tidak pernah bermimpi untuk memperbaiki diri. Maka kata Imam Jalaluddin Rumi apa? Kata Imam Jalaluddin Rumi, dulu aku pintar. Aku bermimpi untuk memperbaiki dunia. Tapi kini aku bijak. Aku bermimpi untuk memperbaiki diriku sendiri. Pada saat aku berupaya memperbaiki diriku, dunia di belakangku juga ikut berubah mengikuti langkahku. Ini kalamnya Imam Jalaluddin. Ulangi lagi. Dulu aku pintar, kata beliau. Aku bermimpi untuk merubah dunia. Tapi kini aku bijak. Aku bermimpi untuk merubah diriku sendiri. Dan ketika aku berupaya merubah diriku, ternyata dunia di belakangku ikut berubah mengikuti langkahku. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan itu dimulai dari diri sendiri, atau dalam bahasa Rasul ibda binafsi. Karena mengapa kekuatan itu berangkat dari diri? Karena gini konsepnya. Sekuat apapun power yang berasal dari luar, tapi kalau tidak ada himmah dari dalam, itu percuma saja. Karena logikanya sebuah telur itu, kalau pecahnya dari dalam, kalau pecahnya dari luar, itu adalah awal dari kehancuran telur tersebut. Beda telur mak pecahnya dari luar, mon. Wassalam, mon. Ceplok dan sebagainya. Tapi jika telur itu pecahnya dari dalam, justru itu adalah awal dari kehidupan yang baru. Tes berarti generasi yang baru. Paham lagi filosofisnya? Demikian juga. Jika kita bermimpi ingin memperbaiki dunia dan sebagainya, mulai dulu dari memperbaiki diri. Ini rahasianya mengapa para aulia, bahkan Rasul sendiri sebelum berdakwah, mengapa beliau kok berkhalwat di Gua Hira? Karena itu sebenarnya dalam maksud mulai ibda binafsi. Ya, karena ibaratnya kalau tidak dimulai dari dirinya, sedangkan kita ini perlu sandaran yang kuat. Ibarat pohon itu perlu akarnya itu betul-betul tertancap dulu ke bumi. Ya. Karena jika ada pohon yang belum begitu kokoh memiliki tancapan ke bumi, ada angin sedikit sudah tumbang. Maka kata Imam Ahmad Ibn Athaillah di dalam Hikam, beliau menyampaikan apa? Adfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata. Ya, mimma la yudfan la yatimmu nitaju. Kuburkan dirimu di dalam tanah al-khumul, yaitu engkau tidak ingin terkenal, tidak ingin viral dan sebagainya. Karena sesuatu yang tumbuh dengan tidak tertutup, itu tidak akan sempurna pertumbuhannya. Sebuah tumbuhan saja ketika kita nanam benih, nanam tumbuhan. Ketika tidak tertanam dengan baik, akarnya pun tidak akan menancap dengan baik, sehingga mudah roboh, mudah tumbang dan sebagainya. Tapi ketika sekarang akarnya sudah memiliki tancapan yang kuat ke bumi, begitu tumbuh, maka dia akan menjadi pohon yang kokoh dan kuat. Jadi adalah konsepnya dimulai dari ibda binafsi. Fayabda'ul akhu bi islahi nafsihi fima bainahu wa bainal khaliq. Nah, pertama diperbaiki antara hubungan dia dengan Allah. Berarti kalau konsep ayat Quran tadi ini masuk apa? Masuk apa tadi? Yang 102 itu tadi? Takwa, hubungan dengan Allah, ketakwaannya itu diperbaiki. Ilman wa amalan wa muamalatan wa adaban, baik itu secara keilmuan, secara amal, secara akhlak, secara adab, semua. Kemudian summa yad'ul akrab fal akrab ilaihi min ahlihi wa ahbabihi ila rabbih. Setelah dirinya kemudian merambat kepada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada tetangganya, meluas. Ya seperti dakwah Rasul coba. Ketika beliau berdakwah pertama yang beliau ajak istrinya. Setelah istri beliau merambat ke keluarganya, merambat ke kerabatnya. Terus
Sehingga dengan dimulai dari jaringan yang terkecil, membesar, sampai jadilah sebagai ummatan wahidah, sebagai umat yang satu. Ya. Summa yad'ul aqraba fal aqraba ilaihi min ahlihi wa ahbabihi ila rabbihi wa hakadha tusbihud da'watu ilallah kulla syai'in fi hayatihi. Sehingga dengan demikian dakwah mengajak kepada Allah itu menjadi totalitas dalam kehidupannya. Ibu-ibu masak itu juga masuk dakwah. Masuk dakwah, jangan kira enggak dakwah. Bahkan ada Syekh Yusri Jabir ya, salah satu ulama Azhar itu. Suatu ketika istri beliau, kan ketika Ramadan itu kan istrinya itu mempersiapkan Maidatur Rahman untuk persiapan berbuka para santri. Jadi ketika santri-santri pada ngaji dengan beliau Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, mulai habis asar sampai nanti maghrib buka bersama di tempat beliau itu. Habis maghrib terus aurat baca wirid, kemudian setelah itu sholat isya langsung tarawih sampai jam 2. Kalau kita terapkan jam 2 tinggal imamnya di sini. Ya. Jam 2 kemudian nanti ngaji lagi sampai sahur. Kata istri beliau Syarifah Zainab ya, Allah yarhamha telah wafat. Beliau mengatakan kepada beliau Syekh Yusri Jabir Al-Hasani, wahai suamiku, saya ingin sekali seperti santri-santri yang lain dapat ngaji. Tapi apalah daya, saya repot urusan dapur. Repot urusan dapur untuk ya persiapan memasak untuk santri-santri. Apa kata Syekh Yusri? Wahai istriku, kamu jangan salah paham. Sebenarnya setiap yang dibaca, setiap ilmu, setiap huruf bahkan yang dibaca oleh santri itu engkau memiliki bagian. Bukankah engkau telah memasakkan untuk mereka? Berarti setiap butir yang mengalir di dalam jasad santri-santri ini semua, engkau punya bagian di situ. Ini masuk dalam bagian dakwah. Jadi makna dakwah dalam konsep yang luas, bukan hanya di atas podium, di atas mimbar, pegang bukan. Masing-masing kita perankan peran tersebut sebaik-baiknya, itu semua masuk dalam konsep dakwah. Wa bi islahi fal aqrab min ahlihi wa ahbabihi ila rabbihi wa hakadha ittadahat da'watu ila Allah kulla syai'in fi hayatihi fa kullama amana ma'ana wahidan zada hizbullahi wa naqasa hizbus syaitan bi qudrati. Dengan apa? Dengan berkurangnya atau dengan bertambahnya orang yang ikut dalam dalam dakwah ini, dalam kebaikan ini, maka di sisi lain berarti kan di situ mengurangi potensi-potensi keburukan. Ya walaupun taruhlah begini, dalam tatanan masyarakat ya, ada 100 orang. Kemudian mulai pertama kita mau ngaji, diajak anak kita, diajak istri kita. Taruhlah sekarang yang ngaji cuma 10 orang. Tapi minimal dari 10 orang ini yang sudah mau melakukan kebaikan, kan sudah mengurangi dari keburukan yang ada, yang asalnya 100 orang, sudah terkurangi 10. Ini yang dimaksud apa? Wa kullama amana ma'ana wahidun. Ketika kita telah mendapatkan 1 orang saja untuk ikut kita atau untuk melakukan kebaikan, maka telah bertambah pasukan Allah. Dalam arti di sisi lain, pasukan-pasukan setan di dalam berbuat keburukan telah berkurang. Kan cuma 1, apa faedahnya? Loh, sekali lagi kita jangan hanya terpaku pada kuantitas. Ya, kalau kita hanya terpaku pada kuantitas, ya, kita akan banyak kecewanya. Bahkan kata Rasul, kelak di hari kiamat, para nabi itu dibangkitkan. Ada yang umatnya itu jutaan, ada yang umatnya berdiri di belakangnya puluhan ribu, ada yang berdiri di belakangnya ribuan, ada yang berdiri di belakangnya ratusan, ada yang berdiri di belakangnya belasan, ada yang berdiri di belakangnya hanya bisa dihitung jari, ada yang berdiri di belakangnya tidak seorang pun, hanya seorang diri. Tapi apa menunjukkan bahwa Nabi itu tidak berhasil dakwahnya? Tidak. Tetap berhasil. Karena yang Allah nilai bukan pada hasil, tapi pada proses. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Yang Allah nilai dari kita itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Wa ma alaina illal balagh, kata Rasul, dan tidaklah kami kecuali hanya sekedar menyampaikan.
Jadi yang dituntut Allah dari kita bukan hasil, tapi yang dituntut prosesnya. Ya. Fayaktsuru bihimus salahu kadzalik wa bittali yaqillul fasidun taba'an lidzalika falyakul ma'ahum. Maka dengan demikian, dengan bertambahnya kebaikan satu orang, kemudian di sisi lain telah mengurangi pasukan setan untuk mendorong kepada keburukan. Jadi kalau begitu kita tenang. Kita hanya menjalankan peran saja, hanya menjalankan proses. Masalah hasil bukan wilayah kita, itu wilayah Allah. Inna tasawwufa kama sama bihi syekhina Maulana al-Imam Zakiyuddin Ibrahim bi ilmi fiqhil ma'rifah. Sesungguhnya tasawuf seperti yang disebutkan, yang dinamai oleh kakek guru kami. Syekhina itu guru dari guru kami yang bernama Al-Imam Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Jadi guru kami, Syekh Yusuf Al-Hasani itu punya guru namanya Syekh Muhammad Zakiyuddin Ibrahim. Berarti bagi Al-Fakir itu pangkatnya kan kakek guru. Nah, beliau termasuk mujaddid di dalam tasawuf, pembaharu di dalam tasawuf. Beliau wafat tahun 98. Nah, beliau menyebutkan, apa kata beliau? Tasawuf itu oleh beliau disebut dengan juga ilmu fiqhil ma'rifah. Ya, disebutkan sebagai ilmu fiqhul ma'rifah. Apa ilmu fiqhul ma'rifah? Wa huwa ma jaa bihil wahyu min ilmin wa imanin wa amalin wa khuluqin daruratan hatmiyatan litahqiqin najah. Yaitu apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul melalui wahyu. Berarti kan yang dibawa wahyu kan banyak, bukan hanya urusan ibadah, sholat dan sebagainya, tapi bermasyarakat, bertetangga, berkeluarga, berdagang, berbisnis, ya, membangun relasi. Semua dijelaskan di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu semua masuk di dalam apa? Konsep dakwah. Masuk dakwah semua. Fahadafut tasawuf islahul fardi. Nah, ini. Tujuan tasawuf itu mulai dari mana? Yaitu mulai dengan memperbaiki person. Jadi bukan bermimpi memperbaiki negara dulu, enggak. Dari memperbaiki individu-individu. Karena apa? Individu itu dari kumpulan individu jadi keluarga. Ya, meluas dari kumpulan keluarga jadi masyarakat. Jadi kumpulan masyarakat jadi bangsa, jadi negara. Berarti kalau kita ingin memperbaiki suatu bangsa, suatu negara, masa kita akan dimulai dari atas? Enggak, dari bawah, dari tatanan terbawah. Dari masing-masing kita. Jadi individu kita. Tapi masalahnya sekarang enggak. Setiap kita bermimpi untuk memperbaiki dunia, tapi kita lupa untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, ini masalahnya nih. Ini masalah. Apalagi kan kalau kata Gus Ba, sekarang dengan adanya media sosial, kata beliau, masing-masing orang itu seolah-olah sebagai orang pertama di dunia ini. Orang yang paling berperan. Ketika kan pasti membentuk di sini kan, lihat berita-berita di sosial media ini, sehingga kata beliau hatta RT, kata beliau, RT ketika baca misalnya berita di media sosial langsung terkontaminasi. Memang tidak betul semua ini, loh, padahal kapasitasnya ketua RT. Ya. Jadi daripada kita mengomentari dalam skala luas, mengapa kita ini tidak mengomentari diri sendiri saja? Maka kata Imam Jalaluddin Rumi, kita di sini perlu untuk mencari, kita hidup ini adalah untuk mencari, ya, untuk belajar menyalahkan diri sendiri, kata beliau. Karena apa? Kalau untuk menyalahkan orang lain itu semua orang bisa dan tidak perlu belajar. Kata Imam Jalaluddin Rumi. Kita ini perlu menyalahkan diri sendiri. Karena kalau untuk menyalahkan orang lain, semua orang bisa, tidak perlu belajar, kata Imam Jalaluddin Rumi. Siapa tahu nih nggak menyalahkan orang. Nah, tapi ketika kita mulai dari diri sendiri, selalu menyalahkannya kepada diri kita, lah disitulah ibarat telur tadi pecahnya dari dalam. Berarti itu awal kehidupan akan netas, akan membesar dan seterusnya. Tapi kalau pecah dari luar, maka kita ini untuk mendapatkan hidayah sebenarnya yang paling
mempengaruhi itu bagaimana ba'ith motivasi dari dalam diri kita sendiri. Panyamane orang saya ceramah, panyamane saya nyampaikan, tapi mun kita tandi kesiapan pada tak ngefek. Bahkan badannya tersinggung. Tapi beda dengan orang yang memang di sininya ada kesiapan. Jangankan yang menyampaikan itu memang background orang yang punya ilmu, hatta walaupun yang menyampaikan orang gila tetap akan dapat mengambil pelajaran. Kenapa? Karena di sini ada piranti kebenaran yang siap untuk menerima itu. Al-imdad ala qadril isti'dad. Pertolongan Allah itu mengikuti kadar kesiapan. Al-imdad ala qadril isti'dad. Ya, jadi fahadafut tasawufi, ya, fahadafut tasawufi islahul fardi wa bi islahil fardi yasluhul mujtama. Tasawuf itu tujuannya adalah dimulai dengan memperbaiki individu. Kemudian dari baiknya individu, ya, wa bi islahil fardi yasluhul mujtama. Dengan baiknya individu akan memperbaiki masyarakat. Ya. Kemudian selanjutnya li'annal fardas sholiha la yasduru anhu illal amalas sholih. Karena dari individu yang soleh tidak akan keluar kecuali perbuatan-perbuatan yang soleh juga. Berarti kan nular. Maka sebagaimana kita belajar ilmu kan dari orang yang punya ilmu. Demikian juga kita mengambil akhlak dari orang yang punya akhlak. Kita misalnya teropentera, kan nyari guru karang sian di ilmu kan. Ingin tahu ilmu matematika, duduk di hadapan orang yang jurusan matematika. Ingin menjadi orang yang ahli biologi, kimia, duduk di hadapan orang yang memang ahli kimia, ahli biologi. Kita ingin mendapatkan ilmu, duduk di hadapan orang yang punya ilmu. Tapi kalau kita ingin mendapatkan akhlak, duduk juga di hadapan orang yang punya akhlak. Akan terjadi perpindahan, pindah dari individu terus nyebar jadi ya keluarga, masyarakat dan seterusnya. Di annal fardhas sholih la yasduru anhu illal amalas sholih wal atharus sholih, dan kesan yang baik. Jangankan dalam tatanan orang yang hidup, di dalam tatanan orang mati sekalipun. Walaupun secara umum dalam konsep fikih kan tidak boleh hukumnya mengubur orang soleh di pemakaman orang-orang fasik. Kan tidak boleh. Tidak boleh. Orang soleh misalnya lagi, pak kumpul makamna kalabun orang-orang fasik, tak boleh itu dalam hukum. Tapi ada pengecualian. Justru terkadang ya dibutuhkan di dalam kuburan orang-orang fasik itu untuk dikuburkan orang soleh untuk memberikan syafaat kepada orang-orang fasik tersebut. Bahkan terkadang bodoh nganjuk mentah salah bodoh kuburan angker memang kesena orang-orang fasik kabeh. Kena tanya ke kiai kanto tanya mau ditanyakan karena kiai itu ya saya kuburakan dina siapa oh kabul saya kuburakan dina tukang reak. Kemudian apa cak nakin lama jawabin kene laki mun beda orang soleh saya mate kuburakan jadi tapi aja pate tunggu mate nah pate rak soleh langsung kuburakan tunggu mate nah. Pada saat ada orang soleh yang wafat dikuburkan di situ. Akhirnya orang-orang heboh, kiai ini kan orang soleh. Bukankah dalam fikih dilarang untuk menguburkan orang soleh dalam pemakaman orang fasik? Tapi kiai ini ternyata orang yang punya wawasan luas. Betul. Tapi yang harus kita sadari juga sebenarnya samunnya atau angkernya sebuah kuburan yang disebabkan oleh karena dikubur di situ orang yang buruk-buruk semua, itu karena gelap memang penghuninya. Jadi diperlukan orang yang dapat menetralisir. Siapa? Orang soleh yang akan memberikan penerangan di kubur itu. Jadi ketika sebelum itu ya, setiap orang leben tuh lah nemu hal-hal seaneh kuburan. Suara enggak napati abong, macam-macam. Pokoknya orang setiap leben itu minimal pingsan lah. Dari angker. Nah, ketika sudah dikuburkan orang soleh ning gila, enten ayem, tentrem, bahkan lebet kuburan tuh rasa celep. Kan beda kan kita terkadang masuk kuburan kan rasa celep, senep. Tenang, damai. Masa kita sakabina kuburan takut kabeh. Coba kita ke Ampel kan sobong kan nuansa takut enten. Karena memang orang saya edelum nanti adalah orang setera, orang saya memiliki
anwar yang menerangi. Jadi kalau di dalam tatanan orang-orang yang wafat sekalipun itu terkadang orang yang soleh dapat menerangi kanan kirinya, bagaimana lagi orang yang hidup? Ya, maka itu sangat memberikan pengaruh yang besar. Ya. Wa mata kathuras solihun qalla fit tarafil akhar al fasidun, dan ketika orang-orang soleh semakin membanyak, nular, maka di sisi lain juga akan meminimalisir, mengurangi komunitas atau populasi orang-orang fasik. Kan otomatis ini hukum alam kan. Ketika orang soleh semakin bertambah, di sisi lain berarti orang fasiknya akan berkurang. Ya. Wa hakadza yabdul atharut tabi'iyyut tadrijiyyu litasawwufis sahih wa annahu daruratun aqidatun. Demikianlah nampaklah bahwa tasawuf itu secara perlahan, tadrijin itu secara bertahap, ya, itu memberikan perubahan dan menjadi daruratan akidatan, menjadi kepentingan yang urgen, artinya sesuatu yang penting di dalam kehidupan ini. Summa inna kathratas solihina tastaujibu aliyan wa tilqaiyan, ya, wa mas'uliyat wa syu'unin amatin wa khassatin fi mukhtalafil majalat wal mustawayat. Kemudian apalagi ketika orang-orang soleh di situ berkumpul, maka akan semakin membentuk power, kekuatan di dalam membentuk masyarakat yang terbentuk atau masyarakat yang soleh juga. Karena ini sebenarnya memiliki peran besar, athar, ya, yang menunjukkan bahwa pergaulan itu memiliki peran di dalam membentuk karakter. Kan dulu ada orang datang kepada ulama kan di zaman Bani Israel, mau tobat. Dia sudah membunuh 99 orang. Masyhur ini kisah. Sudah membunuh 99 orang. Ingin tobat, datang ke seorang ulama, "Kiai, apakah Allah bisa untuk menerima tobat saya sedangkan dosa saya telah membunuh orang 99?" Sama kiai ini, "Wah, dosa kami ini sudah terlalu besar ini, 99. Enggak, Allah tidak akan mengampuni karena dosamu terlalu besar." Akhirnya apa? Ulama yang ditanya itu dibunuh. Genaplah yang dibunuh itu menjadi 100. Patek sekali, tak puas kah jawabannya? Patek sekali genep 100 orang. Datang ke Kiai situng boleh. Tanya, "Kiai, saya sudah membunuh 1000 orang, 100 orang. Kalau genep nih. Tapi saya ada keinginan untuk tobat, Kiai. Kira-kira masihkah Allah berkenan untuk menerima tobat saya?" Ya nanti mungkin bijak bener karena takut. Jelas ini pati politik 100 enten karena orang ngajawab kalau ben ilmu din. Bisa. Allah masih bisa untuk, Allah mudah bagi Allah untuk mengampuni. Ya. Tapi dengan satu catatan. Kamu harus hijrah. Harus pindah dari tempat asalmu itu ke tempat orang-orang soleh. Nah, ini diarahkan ke tempat orang soleh. Kalau kamu masih tetap di tempat itu, di tempat orang-orang yang sekelilingmu itu memang orang yang yang seperti yang kehidupanmu saat ini, Allah tidak akan mengampuni karena engkau tidak ada keinginan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik. Akhirnya apa? Dijalankan, ditunjukkan kepada kiai itu. Di mana kiai tempat? Di sana sebelah barat. Akhirnya berjalan. Di tengah perjalanan dia ketemu sumur, mau menimba air untuk wudhu. Pada saat menimba air dia kepleset, jatuh mati. Nah, di sini rebutan malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, "Oh, ini mangsa saya ini dibawa ke neraka." Mengapa? Karena dia orang yang sudah melakukan maksiat besar, 100 orang telah dibunuhnya. Kata malaikat rahmat, "Oh, enggak bisa, ini bagian saya nih, mau dibawa ke surga." Karena dia sudah bertobat. Akhirnya malaikat apa adudin tuh? Si cakna malaikat adab kiba ke neraka, si malaikat rahmat kiba ke surga. Akhirnya ngadep ke Allah. Akhirnya napa cakna Allah lang kene, sekarang begini saja. Coba kalian ukur. Kalian ukur. Jarak tempuh dari tempat asal ke tempat tujuan, ya, mana lebih dekat? Dari tempat asal dia ke tempat dia mati, ya, kepeleset tadi, mana lebih dekat? Apakah masih lebih dekat
ke tempat asal ataukah sudah lebih dekat ke tempat tujuan. Karena gila kan kita sempat ngalakuin apa-apa kan. Kita sempat asum bojong, kita sempat padahal di sana lah mati orang 100 orang pun. Okor ka malaikat. Ternyata la ajauan tempat asal lebih salangka. Buru salangka lebih nah. Seandainya pangapora mati salangka sakita nana pak somoren toh. Ki asemaan ki ajauan ke tempat tujuan. Akhirnya napa cakna Allah. Alah wis kene saya menang malaikat rahmat. Oleh karena dia walaupun kita sempat ngalakuni kebaikan apapun karena usaha dia loh. Usaha dia untuk menuju tempat orang-orang soleh itu sudah lebih satu langkah. Itu yang aku pandang. Maka bawalah wahai malaikat rahmat, ini bagianmu untuk dibawa ke surga. Itu menunjukkan bahwa pentingnya pergaulan. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Fahum yumarisunaha bima fil insanil mu'min min ikhlasin wa sidqin wa tarafu'in ibtigha'a ridwanillah. Karena ketika komunitas orang-orang soleh ini berkumpul, maka dalam perkumpulan mereka itu tidak akan ada kecuali mengharapkan ridho Allah. Sering saya sampaikan waktu pengantinan anak Pak Buang boleh nyampaikan juga. Di dalam pergaulan, dalam bahasa Al-Quran, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman akrab. Orang si akrab mungkin itunya ki. Pangapora saking akrab nah madeng sapiring kolam bika dua ibu rumah kolam bika dua sandal salah jobang misal saking akrab nah. Tapi cakna Allah al-akhillau orang-orang berteman. Bahasa mungkin apa besti kan apa? Kita mareges lah besti boleh lah. Bahasa mungkin teman akrab, besti lah bahasa mungkin. Yauma idzin pada hari ini, pada hari kiamat kata Allah, ba'duhum li ba'din aduwun akan saling bermusuhan. Teman akrab mungkin edunya, pagi akhiran tuh bisa apa tuh? Kecualinya situng pertemanan yang berdasarkan ketakwaan illal muttaqin. Makanya ya, ketika pengantinan apa Bung boleh nyampaikan, orang kenal itu macam-macam, orangnya kanca, orang akrab macam-macam. Ada latar belakangnya karena ta'arufan, karena kenal kebetulan. Benih ta'aruf akabina benih. Ta'arufan kebetulan. Yang contoh pada lajara temui bendera, temui pelabuhan atau kan misalnya ruang tunggu kan. Kenapa ya gitu? Oh, kan Malaysia bula. Sentannya mana gitu? Dari nabi lah. Sentannya mana? Kenal ta'arufan. Akhirnya jadi akrab kan, latar belakangnya tanpa disengaja tuh. Ta'arufan. Berjukan karena ahamiyatan, karena kepentingan apa ada? Pada akabalai desa misalnya ngurusan dokumen, akhirnya kenalin untuk ahamiyatan. Kemudian yang ketiga, orang kenal akrab semak karena amalan. Kesamaan pekerjaan. Profesinya pada. Kan akrab biasanya. Orang guru akrabnya pada guru. Beda juga keempat karena varihan, hobi. Ya kan? Orang pada hobinya semua akrab. Pada seneng pedis. Nah, pasti akumpul. Oke. Pada seneng bulu tangkis, seneng bonsai, seneng olahraga lo, pasti akrab, pasti semua. Tanya mana varihan. Kemudian yang terakhir, terakhir yaitu hubban lil manna. Cinta karena Allah. Dari sekian model pertemanan, kedekatan, keakraban, hanya yang terakhir ini yang akan menyelamatkan dunia kalau benih akhirat. Adapun yang pertama sampai kelima, seakrab apapun sekarang di dunia, akhiran tuh bisa ditipadu, bisa ditiamusuh. Tak boleh setelah tak paham napi maksudnya itu al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Pada hari ini orang yang saling rapat, saling akrab, dekat akan bermusuhan di hari kiamat. Mak bisa. Ternyata dalam tafsirnya sebutakan. Karena kalau orang berteman bukan karena dasar ketakwaan, itu tidak akan saling mengingatkan kepedulian untuk melakukan ibadah.
Sehingga apa? Coba contoh mungkin kita taruhlah kita ambil satu contoh. Kita dekatnya dengan karena kesamaan pekerjaan misal atau kesamaan hobi. Hobinya bulu tangkis. Karena api akan boreng terus. Amin karena HP pasti toh. Selalu cantelan. Pas masuk waktu asar. Ya kan? Inceknya saking karena hobi. Waktu masuk asar lah para maghrib. Tak ada si maye enggak. Ayo sempujeng geluk. Tak kira. Lacut ke maghrib, lacut kaisa. Lah, itu kan persahabatan, keakraban toh. Pagi akhirat saling serang toh. Ketika adili ke Allah. Misal, bula kalaben Pak Haji Basar. Saling akrab. Akrab aman bulu tangkis karena api akan. Tapi karena bukan latar belakang ketakwaan. Meski anak elang maghrib, na elang isak, nah. Tak kira saling main. Ayo sempujeng geluk, kayak apa? Maka ketika pagi nanti di akhirat diadili oleh Allah. Saya ditanyakan, Abror, kamu dulu mengapa meninggalkan sholat? Nah, boleh kan aroma sandik kancas itu loh, Pak Basar. Kintos itu lo akrab kalabun bula arapa mata epai nggak bulu untuk sembojeng. Loh, paham lagi? Padahal teman akrab ketika dunia pagi akhirat akan menjadi musuh kecuali hanya satu, illal mut, kecuali orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa akan saling maenga wa tawasau bil haq. Nah, saling maenga. Ayo sembojeng geluk apa ya? Mula kadung ngamain lagi lama lar, tapi sembojeng geluk lah. Entah saya akan membawa kepada keselamatan. Oke. Tahu saya maksud yang gila apa ya? Yumarisu nabiha fil insanil mu'min min ikhlasin wa sidkin wa taraffu'in ibtigha aridwanillah. Yang diharapkan itu adalah keridhaan Allah, saling mengingatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Wa hakadha nataqaddam ma'a rukabil hayatis sa'idah wa nurassi hukmal kitabi was sunnah duna mahaja ila hazawat munharifah au muntati'ah au majnunah minal afkar awil madhahib wal a'ma. Jadi demikianlah peran dari tasawuf itu di dalam mengontrol atau memperbaiki kehidupan masyarakat, kehidupan umat, itu dimulai dari memperbaiki diri. Ibda binafsi. Nah, maka mungkin sesuai kalaben apa ya, masuk sangkuna kalaben pembahasan mungkin toh. Kalaben arahna nanti kita Muharram, karena bulan Muharram itu adalah bulan kita masuk kepada tahun baru. Oleh karena itu, karena kita masuk tahun baru, ibaratnya orang buru jaga tedung. Buru nggak mulai pagi anyar, baru memulai pagi yang baru. Sedangkan kalau kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Nah, ke kamar mandi, membersihkan diri, rawop, sikat, mandi dan sebagainya. Baru beraktivitas. Nah, demikian juga di dalam bulan Muharram, ya, itu sebagai bulan atau tahun baru. Maka dalam dalam konsep terkecil atau dalam tatanan terkecil itu diibaratkan kita baru membuka kehidupan di waktu pagi. Sebagaimana kita di waktu pagi itu bangun tidur langsung membersihkan badan, demikian juga kita memulai kehidupan baru di dalam tahun baru Islam itu dengan membersihkan jiwa. Itu dengan memperbanyak istighfar. Dan secara khusus di sini ada beberapa doa yang nanti kita amalkan di tahun baru. Yang pertama, coba yang bawa pen ditulis nanti, atau yang tidak bawa nanti bisa di share di grup ya. Saya fotokan kemudian di share di grup insyaallah. Pada tanggal 1 Muharram, nanti hari Sabtu, kalau kita ada kemampuan, itu dianjurkan puasa. Terutama akhir tahun dengan awal tahun. Berarti hari Jumat, hari Sabtu. Hari Jumat itu tutup tahun, akhir tahun, kemudian hari Sabtu itu awal tahun.
Karena di sini ada keterangan disebutkan bahwa kata Rasul, barang siapa yang berpuasa di akhir dan awal tahun, maka seperti berpuasa setahun penuh. Coba puasa 2 hari tapi enggak puasa setahun. Duh nyaman mentok Gus tak usah puasa Ramadan aja kian dicelengan. Ya tak mentok kian. Jadi mun kelar, mun kita andik kemampuan berpuasa di akhir dan awal tahun. Berarti Jumat kalaban Sabtu. Kemudian pada awal tahun nang inta berarti hari Sabtu lagi kita baca ayat kursi itu sebagai perlindungan kita selama setahun, pager setahun. Ayat kursi kalaban bismillah artinya maca ayat kursi ento mulai kalaban bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Di mulai kalaban bismillah ayat kursi. Sanape banyakna 360 kali. Punya 360 kali. Hah? Mun PC 360 kali. Jadi bismillah kemudian ayat kursi 360 kali. Dan di sela-sela ayat kursi kalaban bismillah tiap sela-sela nanto tambah 2 ento 2 nah. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawwil hali ila ahsanil ahwal. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawwil hali ila ahsani ahwal. Hawil hali ila ahsanil ahwalan. Tahu nih. Atau lagi foto ka boleh grup nggih. Nah, kita pe tulis dulu. Lagi kan biasanya bener kan ndak tulisannya sendiri. Oke. Nggih lagi ser foto kirim ke grup. Oke. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawil hali ila ahsanil ahwal. Dan hawil hali ila ahsanil ahwali. Hak kapi. Bihaulika wa quwwatika bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Kemudian tetap tahun salawat wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mula marento abli boleh ka bismillah ayat kursi kemudian dua ya muhawwilal ahwal sampai sholawat. Terus apa? 300. Aduh banyak dulu Gus Ari penting tak masak nape berarti kan apa saya gua. Tapi mun misalnya memang kita tak andi kesempatan karena misalnya banyak aktivitas, aja sampai meninggalkan aktivitas nasi wajib cani gila. Awirit tak saya tak ngajar tak nape misal lagi tak masak anak-anak tak beri nasi nape nasi ya salah kian. Oke, tak nape-nape mun misalnya tak bisa sekali duduk, oleh cecel, oleh kredit.
Engki bektona mun misalnya memang tak mampu sehari semalam. Tak mampu sehari nih gila. Semalam sehari berarti ki. Oleh cecer selama bulan Muharram. Palunas. Celah lain beri bekto sabulan tak lunas belum kah? Sabulan cicilanna sabulan. Oke. Mun bisa sehari kita misalnya bisa 1 jutaan lebih utama. Tapi misalnya karena kesibukan kita nape-nape cecil. Ya mun 360 bagi 30 matanya sanapian sehari. Kan? Kala tiap mare sombojeng misalnya 5 kali tak sampai 30 hari lah lunas insyaallah. Oke. Jadi itu adalah 2 yang kita nanti baca tahun baru. Entah diantaranya sebagai perlindungan 1 tahun, pagerna 1 tahun. Makanya 360. Kenapa Gus Pak 360 tak 300 bae? Mun mentok kita bertabar boleh. Oke, entah beda rahasia. Beda rahasia. Nan? Oke. Rabun penyanar. Makanya dadi pager di dalam 1 tahun. Oke, coba nada baca bareng-bareng latihan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illah la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terus bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma وهو العلي العظيم اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terus bismillah boleh ayat kursi kemudian 2 ning kita. Nggih. 360. Acak kalau pai bismillah nah. Enten memang kudu pas. Harga pas enten ki. Harga pas. Harga pas. Tak bisa tabar. Tak bisa nggih. Kita nabe oleh. Surat Ali Imran 102 104. 102, 103, 104. Okay. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan agama dan kehidupan. Hubungan dengan Allah, harmonitas nah tandana adalah ayat 102. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Harmonitas dengan sesama yaitu dengan membangun ukhuwah persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kemudian 102 104 yaitu hubungan dengan agama dan kehidupan, yaitu tanda harmonitasnya yaitu dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi dan seterusnya. Oke, pon sama tuh baik lu muga-muga jadi tambahan ilmu si barokah, manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.